Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Yanti Kristina Simarmata, lewat renungan Sapaan Pagi HKBP Kebenjeruk. Baiklah, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikian dikatakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah seseorang bertanya demikian, kemanakah orang yang sudah meninggal dunia? Terus terang, banyak orang yang tertarik untuk mencari tahu, untuk mengetahui kemanakah orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Di manakah keberadaan mereka? Bapak Ibu, kita mungkin sering memperhatikan ketika kita pergi melayat, ada orang yang memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga yang berduka. Dikatakan demikian, sudahlah Eda, sabar, tabah, itu aku ini sudah tenang bersama dengan Bapa di sorga. Ada lagi yang mengatakan, opung, ngasoanang behopung, rapdoho Tuhani di Banua Gijang. Ada lagi, mungkin ketika tulangnya yang meninggal, dia berkata, tulang, kirim salam ya dengan Tuhan Yesus di sorga. Saudara-saudara, dari ucapan tersebut, mau dikatakan kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal itu langsung masuk sorga. Benar kan? Nah, ada juga yang berkata bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu maka rohnya bergentayangan. Itu sebabnya masih banyak orang Kristen yang percaya akan adanya hantu alias bego. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata tidak ada hubungan yang mati dengan yang hidup. Lalu kemana? Di mana keberadaan orang yang sudah meninggal dunia tersebut? Tubuh kita yang fana ini ketika kita meninggal dunia maka dia akan kembali ke tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada sang pemilik, sang pemberi, yakni Bapa di sorga. Namun apakah sudah langsung masuk sorga? Tidak juga. Sebab penghakiman belum terjadi. Namun harapan kita sebagai orang percaya, maka kelak setiap orang yang meninggal dunia, saudara kita, orang yang kita kasihi, maka kelak akan masuk surga. Itulah harapan kita. Dan itu adalah hal yang wajar bagi kita. Namun saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat adalah penghakiman belum terjadi. Dikatakan dalam pengakuan iman Rasul, dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, oleh karena itu di manakah orang yang sudah meninggal tersebut? Hanya Tuhan yang tahu. Dia akan mengumpulkan di suatu tempat dan hanya Tuhan yang tahu. Dan itu tidak perlu kita perdebatkan. Sebab yang terpenting bagi kita adalah bagaimanakah kita ketika hari Tuhan itu tiba. Bagaimanakah kita, bagaimanakah Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah saya ketika hari penghakiman itu tiba. Sebab ketika hari penghakiman tiba, maka tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bertobat. Selesai sudah. Nah, kata saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus yang baru kita peringati, kita rayakan 2 hari yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa
kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru kepada kita. Bahwa kita tidak sedang berjalan menuju kepada kematian, tetapi kita sedang berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita nanti pada hari penghakiman itu ditentukan bagaimana kita pada saat sekarang. Oleh karena itu pakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk selalu membaharui diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kelak Dia akan datang untuk menghakimi dunia ini, menghakimi orang yang mati, menghakimi orang yang hidup, maka kita boleh turut bersama-sama dengan Kristus masuk ke dalam kerajaannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari prepare yourself, persiapkan dirimu, sehingga ketika Dia datang, kita siap untuk masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Demikian renungan yang menyapa kita pada hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia